Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Terbayang akan percintaan mereka semalam. Sayang, kamu yakin? Tanya Edward saat Anya naik ke atas tubuhnya perlahan. Kamu gak mau, Mas? Tanya balik Anya. Bukan begitu, sayang. Kamu masih sakit, aku tidak mau menyakitimu. Bisa perlahan, Mas, bisik Anya mesra. Saat ini Anya membuang rasa malunya. Dia tak ingin rumah tangganya bersama Edward berpisah di kemudian hari. Entah dia sudah jatuh cinta pada lelaki ini atau karena rasa tak ingin kehilangan saja. Anya juga tak mengerti, tapi yang jelas dia tak bisa berjauhan dari Edward lagi. Jika aku sudah merasakannya, kamu tak akan bisa lepas lagi, sayang. Ujar Edward membalikkan tubuh Anya hingga berada di bawah kendalinya. Aku menunggu itu, Tuan Edward. Tantangan Anya membuat Edward menyeringai tipis. Edward mencium bibir sang istri perlahan lalu membuka satu persatu pakaian Anya hingga perempuannya ini polos. Terdengar lenguhan panjang dari bibir Anya saat Edward mulai menggerayangi tubuh sang istri. Maaf, sekarang sudah tak bisa ditawar lagi, sayang. Kamu yang memulainya, ujar Edward membuat Anya tertawa kecil. Anya sudah memikirkan semuanya, dia ingin tahu menjalin pernikahan yang seutuhnya. Hingga dia memutuskan malam ini memberikan hak Edward sebagai seorang suami. Tuan Edward di mana, Big? Tanya asisten Joe yang baru datang. Sedang di kamar bersama Nyonya Anya, jawab Big Sung sambil merapikan meja makan. Joe menghela nafas berat, pantas saja dari tadi Edward tak bisa dihubungi. Ternyata sedang berdua dengan istrinya. Apa Anda ingin makan, asisten Joe? Tidak, terima kasih, jawab Joe sopan. Mas, lepaskan Elena, pinta Anya setelah mereka melakukan aktivitas panasnya. Kenapa dilepaskan, sayang? Dia sudah menyakitimu? Mas, aku ingin kamu lepaskan dia, biarkan dia hidup di luar sana. Jangan pekerjakan dia di rumah ini lagi. Maksudmu? Tanya Edward sambil mencium kening Anya. Iya, bebaskan dia di luar sana. Nanti akan aku pikirkan, jawab Edward menghela nafas panjang. Mas, aku ingin satu persatu kamu lepaskan sifat kejammu itu. Mohon, Anya. Sayang. Mas, demi aku, potong Anya membujuk sang suami dan diangguki Edward pelan. Anya memang ingin merubah semua sifat yang ada pada sang suami. Agar semua pekerja Edward merasa nyaman. Aku lelah, ingin tidur, Mas. Sini, Mas, peluk, ujar Edward menarik Anya dalam pelukannya. Tak berselang lama mata Anya sudah tertidur pulas. Mungkin efek kelelahan karena aktivitas mereka tadi. Edward segera bangkit mengambil ponselnya dan banyak panggilan dari Joe. Edward menghubungi Joe kembali. Ada apa? Tanya Joe tanpa basa-basi. Saya di rumah Anda. Saya keluar sekarang, jawab Edward cepat. Ada apa? Tanya Edward. Proyek pembangunan di Bali bermasalah.
lapor asisten Joe. Maksudnya, ternyata mandor proyek yang kita pilih pengkhianat. Dia melarikan uang sebesar 1 miliar dan sekarang pekerja berhenti karena gaji tidak dibayar. Kenapa bisa begitu? Tanya Edward kesal. Saya belum tahu persis ceritanya bagaimana bos yang pasti sekarang pekerja demo meminta hak mereka. Edward menghela nafas berat, baru saja dia bahagia karena sang istri sudah bisa membuka hati untuknya. Sekarang masalah baru datang lagi. Hubungi perusahaan Tuan Gun, katakan pada mereka ada kendala. Aku akan berangkat ke Bali besok, minta perwakilan mereka juga ikut, perintah Edward. Baik bos, satu lagi kau urus Elena, pindahkan dia dari ruang bawah tanah. Maksudnya, pindahkan dia dari rumah ini, aku tidak mau ada jejak perempuan itu di sini. Tekan Edward dan diangguki asisten Joe mengerti. Big, tolong bantu Anya menyiapkan keperluan kami untuk berangkat ke Bali, ujar Edward. Baik tuan, sahut Big Sung sopan. Big Sung segera beranjak ke arah kamar Edward dan Anya. Big, ada apa? Tanya Anya yang melihat Big Sung datang ke kamarnya pagi sekali. Bahkan dia sendiri belum mandi. Tuan meminta Bibi untuk menyiapkan keperluan kamu dan dia, An. Keperluan apa, Big? Tanya Anya bingung. Edward masuk ke dalam dengan mengenakan kaos singletnya. Lelaki tampan ini baru selesai berolahraga. Sayang, kita berangkat ke Bali sekarang, ajak Edward. Bali, semalam kamu tidak mengatakannya, Mas. Kenapa mendadak begini? Semalam Joe datang kamu sudah tertidur sayang, jadi aku tidak tega membangunkanmu. Tapi aku belum merapikan apapun, Mas. Biar Big Sung yang merapikannya. Kamu keluarkan saja barang yang akan dibawa setelah itu bersiap. Perintah Edward lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kebiasaan kamu, Mas, setiap mau pergi mendadak melulu. Omel Anya dan ditanggapi senyuman kecil dari Big Sung. Tuan Edward memang begitu, An. Dia selalu tepat waktu dan mementingkan pekerjaannya. Sekarang tidak bisa begitu lagi, Big. Dia sudah punya istri yang harus diberitahu. Aku bukan orang yang bisa pergi tergesa-gesa, jawab Anya sambil mengeluarkan beberapa pakaiannya dan juga pakaian Edward. Sayang, pekik Edward dari kamar mandi. Ya, Mas. Tolong ambilkan handukku. Astaga, Mas, jadi masuk ke kamar mandi tidak bawa handuk. Big, tolong lanjutkan ya. Gerutu Anya membuat Big Sung menggeleng kecil. Anya membawa handuk dan segera memberikan pada sang suami. Tapi saat tangan Anya menjulurkan handuknya, justru ditarik Edward masuk ke dalam kamar mandi. Mas, pekik Anya kaget. Kamu sudah berani menggerutu di belakangku ya? Ujar Edward mendorong tubuh Anya ke dinding dan dilumatnya bibir sang istri. Edward menyesap bibir Anya tanpa memberikan jeda.
Ditariknya sang istri agar bergabung di bawah guyuran shower bersamanya. "Mas, aku belum mau mandi, di luar juga ada biksum," ucap Anya mengingatkan. "Dia tidak akan mendengarkan kita sayang," jawab Edward. "I love you," bisik Edward lembut membuat Anya tersenyum malu. "Perjalanan kita ke Bali bukan semata-mata untuk pekerjaan sayang. Tapi aku ingin honeymoon bersamamu," ujar Edward membuat Anya terdiam. "Tapi, shoot, aku tidak bisa jauh darimu. Mungkin setelah ini kau akan aku bawa kemanapun aku pergi." "Meskipun ke kantor?" tanya Anya. Aku ingin memastikan keselamatanmu bersamaku," jawab Edward. "Bucin," ucap Anya mencubit pipi sang suami. "Entah apa namanya, yang jelas aku ingin terus bersamamu," tegas Edward membuat Anya terkekeh geli. "Ayo selesaikan mandinya, nanti kamu masuk angin," ucap Edward dan diangguki Anya pelan. Biksum yang sudah selesai merapikan semua pakaian sang majikan memutuskan untuk keluar. Karena dia tidak mau mengganggu acara pengantin baru ini, Anya keluar dengan sedikit cemberut, pasalnya dia malu. Karena Edward justru mengajaknya bercinta di kamar mandi. Secara Anya masih terlalu canggung karena ada biksum di dalam kamar mereka. "Bik," panggil Anya tapi tak ada jawaban. "Kamu nggak percaya banget sih sayang, pasti biksum sudah keluar." "Nggak akan dengar rintihan kamu tadi," ujar Edward membuat Anya malu. "Apaan sih mas?" kesal Anya. "Kamu nggak tahu waktu ya," lanjutnya. "Namanya juga pengantin baru sayang. Apalagi baru semalam dapatnya setelah kita menikah hampir 2 bulan. "Nggak penting banget," jawab Anya malu. Dia segera berjalan ke arah lemari pakaian. "Sayang, dalaman mas mana?" tanya Edward. "Tadi sudah aku keluarkan mas, mungkin dimasukin biksum ke dalam koper." "Sebentar aku ambil yang lain," sahut Anya segera mencari dalaman sang suami. Edward tersenyum manis melihat Anya yang cekatan mengurusnya. Edward merasa benar beruntung bisa menikahi perempuan cantik ini. "Mas," panggil Anya saat mereka sudah duduk di pesawat. "Ada apa?" tanya Edward yang melihat sang istri sedikit pucat, sepertinya ada masalah. "Aku tidak pernah naik pesawat, kepalaku sedikit pusing," bisik Anya malu. "Pejamkan matamu dan berbaring di pundakku sayang," ujar Edward menarik tubuh Anya agar merapat ke tubuhnya. Ini pengalaman pertama Anya naik pesawat membuatnya sedikit norak. Tapi Edward memaklumi kondisi sang istri. Edward menggosok lengan Anya agar perempuannya ini bisa tertidur lelap. Benar saja, mata Anya langsung mengantuk. Edward segera tersenyum kecil melihat istrinya yang sangat polos ini. "Harus sekarang, Pak?" tanya Arga. "Ya, saya tidak bisa ke sana, jadi kamu yang mewakilinya bersama Erika." "Tapi, Pak..." "Ya, dari awal proyek ini kamu yang menanganinya, bukan? Jadi kamu yang harus menyelesaikannya." "Orang dari Tuan Edward juga akan berangkat ke Bali hari ini, jadi kalian bertemu di sana."
Arga berdecak kecil, bukan dia tidak mau berangkat ke Bali. Tapi pagi tadi Anita menghubunginya. Mengatakan kalau dia harus kontrol ke rumah sakit untuk kondisi janinnya. Meskipun mereka sudah bercerai. Jika mengenai anak Arga akan datang, tapi sepertinya dia harus absen untuk kali ini. Baiklah Pak, saya akan berangkat, jawab Arga patuh. Sesampainya di Bali, Edward langsung membawa sang istri untuk beristirahat di hotel mewah. Maaf ya Mas, jadinya kamu repot ngurusin aku di pesawat. Padahal tadi aku udah nahan banget nggak muntah Mas, tapi memang nggak bisa, ucap Anya. Nggak apa-apa sayang, sudah seharusnya aku menjaga kamu. Aku jadi ngerepotin kamu Mas, lain kali nggak usah bawa aku berpergian naik pesawat lagi Mas. Shoot, udah nggak apa-apa. Istirahat dulu ya Mas, pesankan makanan buat kamu supaya perutnya enakan. Iya Mas, jawab Anya manja. Edward segera membuka pakaiannya dan beranjak ke kamar mandi. Tubuhnya terasa lengket karena pakaiannya sempat terkena muntahan Anya tadi. Ponsel Edward dari tadi berbunyi, tapi Anya tak berani mengangkatnya karena dia merasa itu privasi Edward. Edward keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk. Mas, dari tadi handphonenya bunyi terus, lapor Anya. Kenapa nggak diangkat sayang? Nggak lah, itu kan handphone kamu Mas. Ya nggak boleh sembarang angkat, jawab Anya. Aku kan suami kamu sayang, jadi apapun milik aku juga milik kamu. Kalau memang aku lagi nggak di tempat, angkat saja. Handphone kamu nggak pakai password? Pakai tanggal pernikahan kita, jawab Edward membuat Anya terdiam sejenak. Sejak kapan suaminya ini mengubah password ponselnya? Sedangkan Anya saja tidak memberikan kode tanggal pernikahan mereka. Kamu nggak mandi? Tanya Edward. Iya Mas, lengket semua badanku. Mau Mas bantu mandikan sayang? Goda Edward membuat Anya melototkan matanya. Jangan aneh Mas, aku lelah, jawab Anya cepat membuat Edward terkekeh geli. Anya segera beranjak mengambil handuk dan berlari ke arah kamar mandi. Pelan sayang, nanti terjatuh. Ingat Edward yang khawatir dengan kondisi sang istri karena Anya belum sembuh total. Anya tak menjawab, dia segera mengunci pintu kamar mandinya. Takut Edward malah menyusul, tapi sampai di dalam kamar mandi Anya justru senyum sendiri. Terbayang akan percintaan mereka semalam. Ya Pak, jawab Edward saat mengangkat teleponnya. Kamu di mana sekarang? Aku sedang di Bali Pak, jawab Edward sambil mengenakan pakaiannya. Kau membiarkan orang lain menyusup di perusahaanmu. Maksud Papa? Tanya Edward tak mengerti. Masalah di Bali, itu tidak ada hubungannya dengan penyusup Pak, ini murni kesalahan pemilihan mandor saja. Ya Papa tahu, tapi siapa yang memilih mandornya? Tanya Papa John. Dari pihak kantor. Itu berarti kau ceroboh Ed, permasalahan minumanmu belum selesai. Dan sekarang sudah ada masalah baru, kesal Papa John.
Aku bukan cenayang Pa yang bisa melihat sifat dari wajah seseorang, kesalahan bisa saja terjadi. Papa sudah kirim orang untuk menangkap mandormu itu. Selesaikan masalah bulan madumu di sana, setelah itu beri kabar baik untuk Papa. Papa mengikutiku, tanya Edward heran karena papanya bisa tahu apa yang tengah dia lakukan di Bali. Bodoh, sebelum Joe bekerja denganmu dia bawahan Papa. Ember sekarang dia, kesal Edward. Siapa yang ember mas? Tanya Anya saat keluar dari kamar mandi. Apa itu suara istrimu? Tanya Papa John. Ya, sayang, apa kamu ingin menyapa Papa? Tanya Edward pada Anya. Membuat Anya terkejut dan menggelengkan kepalanya cepat. Pa, istriku masih malu. Ucap Edward membuat Anya melototkan matanya. Lanjutkan saja pekerjaanmu, untuk mandormu jangan dipikirkan. Papa yang akan menahannya terlebih dahulu sampai Papa bosan. Jadi Papa sudah menemukannya? Tanya Edward tak percaya. Ya, dia ingin lari ke luar negeri, orang Papa menangkapnya di bandara. Sial, berani sekali dia, umpat Edward. Ya sudah selamat bersenang, senang, ujar Papa John lalu menutup panggilannya. Siapa mas? Papa, jawab Edward. Anya hanya mengangguk kecil tapi dalam benaknya timbul pertanyaan. Jika Edward masih punya keluarga, kenapa papanya tidak datang saat pernikahan mereka? Beliau di luar negeri, lanjut Edward lagi. Sayang itu makanannya sudah datang, kamu bisa makan terlebih dahulu. Nanti malam kita akan makan di luar. Arga membaringkan tubuhnya sesampainya di kamar hotel, tubuhnya serasa sangat lelah. Arga mengambil ponsel dari saku celananya dan segera menghidupkan kembali. Beberapa pesan masuk dari Anita. Pasti mantan istrinya ini marah karena Arga memilih berangkat ke Bali. Terserah kau mau apa, aku tidak peduli lagi padamu Anita. Gumam Arga menghela nafas panjang lalu menutup ponselnya kembali. Berbagai umpatan di layangan Anita pada Arga tapi tak sedikit pun digubris Arga. Justru sekarang Arga tengah memikirkan bagaimana cara merebut kembali Anya dari tangan Tuan Edward. Tapi Arga yakin Anya masih mencintainya. Secara pernikahan Anya dan Tuan Edward hanya karena hutang piutang. Jika memang Anya mau kembali, Arga akan mencari cara untuk membayar hutang Pak Suryo. Agar Anya dibebaskan Tuan Edward. Tunggu, aku akan datang menebusmu An, ujar Arga sambil mengusap wajahnya kasar. Arga sangat berharap bisa meminang Anya kembali. Sayang, ayo, ajak Edward. Kamu saja mas, mager banget. Selesai bertemu rekan kerjaku kita jalan sebentar sayang. Besok aja mas jalannya beri aku waktu untuk istirahat sejenak. Tapi kamu harus coba makanan yang paling enak di restoran hotel ini sayang. Harus, tanya Anya. Iya harus, jawab Edward menarik tubuh sang istri dan menggendongnya. Ganti pakaianmu sayang, gaun malam, goda Anya.
Jangan, aku tidak mau kau jadi pusat perhatian para bule di luar sana. Ucap Edward membuat Anya terkekeh geli. Arga terdiam saat melihat sang Anya yang berjalan bergandengan bersama Edward sambil tersenyum manis sekali. Lain kali kamu tidak boleh terlalu cantik sepertinya ini sayang. Ujar Edward membuat Anya tersenyum kecil. Bersambung.